Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang sudah saya review, yaitu mengenai pengaruh waktu fermentasi terhadap sifat fisiko-kimia kefir whey dari susu kambing. Baiklah, saya mulai dari pendahuluan. Kefir adalah produk susu fermentasi dengan starter kefir grain yang mengandung bakteri asam laktat, bal, dan hamir. Produk ini bermanfaat bagi kesehatan karena bersifat probiotik, kaya protein, serta dapat memperbaiki mikroflora usus. Susu kambing dipilih karena globula lemaknya lebih kecil sehingga lebih mudah dicerna dibandingkan dengan susu sapi. Faktor utama yang memengaruhi kualitas kefir adalah lamanya fermentasi, karena berpengaruh terhadap kandungan gizi, fisik, dan kimianya. Susu kambing juga dipilih sebagai bahan dasar karena lebih mudah dicerna dibandingkan dengan susu sapi. Hal ini dikarenakan susu kambing memiliki ukuran globula lemak yang lebih kecil serta kandungan B-laktoglobulin yang rendah. Namun, kualitas kefir susu kambing sangat dipengaruhi oleh lama fermentasi. Selama proses fermentasi, terjadi perubahan signifikan pada kadar lemak, protein, alkohol, air, total asam, pH, dan juga rendeman. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui berapa lama fermentasi optimal yang dapat menghasilkan kefir whey susu kambing dengan kualitas terbaik dengan sesuai standar. Oke, tujuan dari penelitian dari jurnal fermentasi kefir ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi 12, 24, 36, 48, dan 60 jam terhadap sifat fisiko-kimia kefir whey susu kambing. Nah, parameter yang diamati meliputi kadar lemak, kadar protein, kadar alkohol, kadar air, total asam, pH, dan juga rendeman. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu ada desain penelitian, rancangan acak lengkap RAL dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuannya yaitu lama fermentasi 12, 24, 36, 48, dan 60 jam. Bahannya meliputi susu kambing segar, starter kefir grain BAL 10 pangkat 7 CFU atau G, dan hamir 10 pangkat 6 CFU atau G. Lalu untuk analisisnya, yaitu data diuji dengan ANOVA menggunakan SPSS 16.0, kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan untuk melihat perbedaan nyata antar perlakuan. Nah, cara pembuatan susu kefir itu bagaimana sih? Cara pembuatan susu kefir itu meliputi ada bahan utamanya yaitu susu kambing segar dipasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 detik. Suhu diturunkan hingga 25 derajat Celcius, lalu ditambahkan kefir grain sebanyak 5% dari volume susu. Kefir grain mengandung BAL plus minus 10 pangkat 7 CFU atau G dan hamir plus minus 10 pangkat 6 CFU atau G. Lalu, susu difermentasi pada suhu 25 derajat Celcius dengan variasi lama fermentasi selama 12 sampai 60 jam. Selanjutnya, setelah fermentasi tersebut, campurannya disaring, lalu terbentuklah dua fraksi, yaitu kefir prima, padatan atau curd itu ada di bagian atas, lalu kefir whey itu cairan yang di bagian di paling bawahnya. Lalu kefir whey kemudian dianalisis kadar lemak, protein, alkohol, air, total asam, pH, dan rendeman. Kefir adalah minuman fermentasi yang terbuat dari susu. Kamu bisa menggunakan susu kambing ataupun susu sapi. Hal utama yang kamu perlukan untuk membuat susu kefir adalah bibit kefir. Tanpa adanya grain kefir ini, susu tidak akan terjadi fermentasi. Kali ini, aku menggunakan susu murni yang langsung diambil dari peternakan. Siapkan toples kaca yang sudah kamu sterilkan dan penutup toples. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah tuangkan susu murni ke dalam toples kaca. Susu difermentasi
akan menghasilkan 57 macam bakteri baik yang dapat melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya, masukkan bibit kefir atau grain kefir dan aduk secara perlahan. Langkah terakhir, tutup toples kaca dengan bahan katun dan ikat dengan karet. Proses fermentasi ini dapat dilakukan selama 24 jam sampai 72 jam tergantung tingkat keasaman yang diinginkan. Simpan fermentasi ini di suhu ruang dan masih ada sirkulasi udara yang baik. Fermentasi lebih dari 48 jam akan menghasilkan pemisahan antara curd dan whey. Siapkan peralatan untuk panen. Selanjutnya, buka penutup kainnya. Kamu lihat, ini yang bagian atas yang mengental adalah curd. Bagian bawah yang bening itu adalah whey. Langkah terakhir, masukkan kefir ke dalam botol-botol kaca yang sudah disiapkan. Selamat menikmati kefir, salam sehat selalu dari Rumah Fermentasi. Bakteri-bakteri yang terdapat dalam kefir yaitu ada Lactobacillus sp, Lactococcus sp, Acetobacter sp, dan Leuconostoc sp. Nah, di sini adalah terkait bakteri-bakteri yang biasanya ada di kefir yang sangat dominan. Selanjutnya yaitu ada mikrobiologi kefir, yaitu kamir dominan. Tadi sudah dijelaskan terkait bakteri-bakteri yang sering dominan ada di kefir. Selanjutnya ada kamir, yaitu yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, lalu Cluiveromyces marxianus, dan Candida kefir. Selanjutnya, senyawa bioaktif kefir. Di kefir mengandung berbagai komponen bioaktif. Yang pertama ada eksopolissakarida, EPS atau kefiran, fungsinya itu sebagai antioksidan, antitumor, antimikroba, dan juga imunomodulator. Lalu ada peptida bioaktif, yaitu hasil degradasi protein susu yang berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi ini dan juga anti kanker. Lalu ada bakteriosin, yaitu protein antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Lalu yang terakhir ada biosurfaktan. Fungsinya yaitu mencegah kolonisasi patogen pada jaringan tubuh. Hasil penelitian dari fermentasi kefir susu whey kambing ini didapatkan hasil yaitu kadar lemaknya yang menurun 0,82% mencapai 0,35% karena aktivitas enzim lipase. Selanjutnya ada protein. Protein di sini meningkat dari 2,01% hingga mencapai 3,06%. Nah, hasil ini memenuhi standar kodeks setelah 48 sampai 60 jam. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol di sini meningkat dari 0,03% hingga 0,63%. Hasil ini tetap halal, kurang 1%. Lalu ada air. Air di sini meningkat dari 94,88% hingga 95,61%. Selanjutnya ada total asam. Di sini total asam meningkat dari 0,41% hingga 0,75% sesuai standar setelah 60 jam. Selanjutnya untuk pH, pH di sini menurun dari 4,71 hingga 4,52. Lalu untuk rendaman di sini meningkat dari 38,47% hingga 58,36%. Baiklah, setelah saya mereview jurnal, ini saya mendapatkan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dari penelitian ini adalah bahwa lama fermentasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sifat fisikokimia kefir whey susu kambing. Semakin lama waktu fermentasi, maka kadar protein, alkohol, total asam, kadar air, dan rendaman meningkat.
sedangkan kadar lemak dan nilai pH-nya mengalami penurunan. Hasil terbaik diperoleh pada lama fermentasi, yaitu sekitar 48 hingga 60 jam. Karena pada waktu tersebut kadar protein sudah memenuhi standar kodeks, kadar lemak rendah, total asam sesuai, serta kandungan alkohol tetap berada di bawah batas halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan waktu fermentasi yang tepat sangat penting untuk menghasilkan kefir whey susu kambing dengan kualitas gizi, keamanan, dan karakteristik yang optimal, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai produk pangan fungsional probiotik yang sehat dan bernilai komersial.